Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, semoga kalian sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Tolong dibuka halaman 1 dan 2 nanti ya. Anak-anakku, kemarin kalian sudah diterangkan Busya sifat wajib Allah bersifat wujud dan kidam. Sekarang bako. Nah, nomor 3. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat bako. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala maha kekal abadi. Nah, tidak akan rusak selama-selamanya. Allah maha kekal abadiku, Allah itu tidak akan hancur, ya, tidak akan rusak. Ya, kekal abadi, kuat selama-lamanya. Itu yang dinamakan Allah bersifat bako, yaitu maha kekal atau abadi. Ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Surat Al-Qisas ayat 88. Artinya apa? Segala sesuatu akan hancur, binasa, kecuali zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang ada di dunia itu, ya, di dalam surat Al-Qisas ayat 88, semua yang ada di dunia itu akan hancur semua, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa hancur karena mempunyai sifat bako, maha kekal abadi, kuat selama-lamanya. Sekarang dibalik halaman yang kedua, ya. Mukhalafatul lil khawadisi. Allah bersifat mukhalafatul lil khawadisi, artinya yaitu Allah maha berbeda dengan yang baru. Nah, jadi Allah itu berbeda dengan yang baru. Yang baru itu siapa? Lah, semua yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebut makhluk. Jadi yang baru itu makhluk. Semua yang ada di dunia itu makhluk karena yang diciptakan Allah, ya. Dan makhluk itu adalah baru, ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat mukhalafatul lil khawadisi itu berbeda dengan yang baru. Jadi Allah itu berbeda yang baru, berbeda dengan makhluk. Makhluk itu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah ada di dunia, itu yang dinamakan baru. Baru itu makhluk. Zat Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan tidak sama dengan yang diciptakan. Ya, jadi zat Allah itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tidak sama dengan yang diciptakan. Jadi Allah itu yang menciptakan. Allah itu sing nyiptakno sampean, ibu sampean, ya. Itu Allah yang menciptakan, yang ada di dunia itu yang diciptakan. Jadi Allah itu tidak sama dengan yang diciptakannya. Contohnya, manusia bisa membuat rumah. Lah, manusia iso nggawe omah. Maka rumah yang dibuat manusia itu tidak sama dengan yang membuatnya. Jadi omah iku mau gawenane wong, gawenane manusia. Rumah dengan manusia itu tidak sama, ya. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan yang baru atau makhluknya, ya. Jadi Allah itu tidak sama dengan siapa? Yang diciptakannya. Yang diciptakan itu siapa? Yang baru. Yang baru itu makhluk yang ada di dunia. Jadi seperti contoh manusia tadi membuat rumah.
Manusia dengan rumah tidak sama. Ya. Duluan mana? Duluan manusianya, karena rumah yang dibuat oleh manusia. Sekarang yang kelima, qiyamuhu bin nafsihi. Ya. Allah bersifat qiyamuhu bin nafsihi, artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha diri sendiri. Jadi Allah itu berdiri sendiri. Qiyamuhu bin nafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Diingat-ingat ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan bantuan dan melaksanakan kehendaknya. Ketika Allah mau melakukan apa saja, tidak memerlukan bantuan siapa-siapa. Nah, karena Allah itu hidup sendiri. Nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya saudara, nggak punya siapa. Nah, tetap mengerjakan sendiri. Ya. Karena Allah itu maha kekal, ya, abadi. Dan selalu dapat mengatasi sendiri. Memangnya Allah hidupnya sendiri. Ngerjakno opo ae nggawe dhewe, dikerjakan sendiri, menciptakan kamu berupa seperti kamu atau ayah kamu, itu juga Allah itu mengerjakannya sendiri. Berbeda dengan manusia, apabila akan mengatasi suatu persoalan memerlukan bantuan orang lain ataupun masih bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia ya, apabila mau mengerjakan sesuatu, manusia itu memerlukan bantuan orang lain, jaluk tolong tonggoe, jaluk tolong saudarae. Ya, ayahnya minta tolong pada istrinya, ibumu. Ayahnya minta tolong kepada anaknya. Lah, itu karena manusia tidak bisa mengerjakan sendiri, lain dengan Allah. Ya. Jadi manusia setiap mengerjakan persoalan ya, memerlukan bantuan orang lain ataupun masih bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Apa yang diminta kepada Allah? Yaitu berdoa supaya pekerjaannya cepat selesai ya, supaya pekerjaannya bisa baik, ya, supaya pekerjaannya itu tadi bisa cepat selesai ya. Nah, saya akhiri sampai di sini. Bu Sia cuma menjelaskan saja ya. Diberi tugas Bu Sia. Ya. Diberi tugas Bu Sia yaitu menulis. Nah, yang nomor 4 yang ditulis. Mukhalafatul lil khawadisi, ditulis di bahasa Indonesiakan. Ya. Sifat mukhalafatul lil khawadisi saja, nomor 4 saja. Ya. Nomor 3 dan nomor 5 tidak. Yang ditulis nomor 4 saja, sifat mukhalafatul lil khawadisi. Ditulis di buku tulis di bahasa Indonesiakan. Difoto, dikirim ke Bu Sia Japri supaya enggak dicontoh temannya. Lah, apa yang dijelaskan Bu Sia tadi semoga bermanfaat bagi kamu dan kamu akan mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman yang banyak. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NB pesan Ibu Sia sing ditulis nomor 3 dan nomor 5 tidak. Mana yang ditulis? Nomor 4. Sifat apa?
sifat mukhalafatu lil khawadisi. Ditulis apa? Di bahasa Indonesiakan. Ini kan tulisan pego. Bacaannya kayak apa? Ditulis bahasa Indonesia yang nomor 4 saja.